Salam saudara terkasih, di tengah wabah corona yang menyebar kemana-mana dan menebar ancaman di sana-sini, orang percaya perlu mengambil sikap. Pertanyaannya ialah, bagaimana cara orang percaya menyikapi situasi yang mengancam seperti sekarang ini? Rumusnya adalah, buang satu, bangkit tiga. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa yang perlu dibuang? Yang perlu dibuang adalah ketakutan. Nats mengatakan dalam ayat 7a, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saat kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus adalah Allah. Allah tidak pernah takut. Sifat yang sama diwariskan dalam diri orang percaya. Kita tidak boleh takut. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah waspada, bukan takut. Mari kita tidak perlu menjalani hidup dengan ketakutan saat corona merebak. Percayakah saudara akan penyertaan Allah? Maka jangan takut. Apa yang perlu bangkit? Nats mengatakan dalam ayat 7b, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada 3 hal yang perlu kita bangkitkan dalam menyikapi suasana yang mengancam. Yang pertama, kekuatan. Sesuai apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saat kita menerima Roh Kudus, kita juga menerima kuasa, kekuatan, dinamos. Dari kata inilah muncul istilah dinamit dan dinamo. Kata itulah yang disebut juga dalam ayat 7b. Dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa. Saudara akan kuat menjalani social distancing atau jaga jarak dan aturan pemerintah lainnya, bahkan punya kekuatan melewati realita hidup yang ada. Saudara nggak perlu juga takut dan menggerutu, karena saudara kuat dan mampu mengatasi situasi. Teruslah tenang dan berdoa, jadilah kuat. Yang kedua, kasih. Bagaimana membuktikan kasih di tengah situasi yang mengancam ini? Dengan memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang-orang terkasih. Kasih tidak egois, kasih tidak menyelakakan, kasih tidak ngeyelan. Saudara keluyuran kemana-mana, lalu pulang tanpa cuci tangan, memegang pasangan saudara dan anak-anak. Jelas itu bukan kasih, itu egois dan mencelakakan. Tunjukkanlah kasih dan dengan peduli akan kesehatan diri sendiri dan orang sekitar saudara. Selama di rumah, tunjukkanlah kasih mesra, kasih yang manis dan akrab, dengan beraktivitas bersama seperti saat teduh bersama, bermain bersama, memasak bersama, berkebun bersama, dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan izinkan pandemi corona terjadi supaya kita punya banyak waktu dengan keluarga untuk saling melimpahkan kasih. Biarlah seisi rumah dikenyangkan oleh kasih yang tercurah secara melimpah. Yang ketiga, ketertiban. Kata lain untuk ketertiban adalah kedisiplinan. Orang yang memiliki Roh Kudus tidak akan nekat dan melanggar apa yang pemerintah larang, yakni berkumpul bersama, dekat secara fisik. Mari kita tertib dan disiplin, sebab itu salah satu ciri orang yang hidup oleh Roh. Galatia 5 ayat 23 menyebut bahwa buah Roh salah satunya adalah penguasaan diri atau kedisiplinan. Turuti anjuran pemerintah dengan disiplin, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ingatlah Nuh dan keluarganya yang harus tinggal di dalam bahtera ratusan hari saat Allah menghukum dunia. Mereka taat dan tertib mengikuti firman Tuhan. Hashtag di rumah aja adalah cara yang dipakai untuk melindungi saudara dari ancaman. Disiplinlah juga dalam mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan lewat doa dan membaca Alkitab. Jadi, buanglah ketakutan, bangkitkanlah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu adalah tanda nyata kehadiran Roh Kudus dalam diri seorang percaya dan kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.